Rutinitas yang padat dan suasana hati yang buruk memang gak bisa dipungkiri. Semua orang pasti mengalaminya. Seperti pria yang satu ini, namanya Lim Junhyun. Entah apa yang membawanya datang ke desa ini. Apa tujuannya masih belum diketahui. Daripada penasaran, kita lanjut aja ke alur cerita filmnya. Di awal cerita, Lim sedang mengendarai mobil sport yang ia beli cas tanpa kredit di showroom Haji Ujang. Uang yang ia hasilkan dari bermain piano. Ia seorang pianis profesional dan terkenal. Ia seakan-akan sedang lari dari kenyataan menjauh dari kehidupannya. Ia maksud hati ingin bebas dari liputan media, namun siapa sangka setiba di desa perdamaian, Lim pun dibanjiri berbagai pertanyaan dari awak media. Desa Peace Village ini dibangun dari hasil kesepakatan dua negara yang memimpikan hidup berdampingan dalam satu desa. Selama 70 tahun lamanya, akhirnya mimpi mereka bisa terwujud meskipun ini percobaan pertama untuk 1 tahun. Kedepan mereka berharap dengan program Peace Village ini berhasil dan bisa menarik lebih banyak warga Korea Utara dan warga Korea Selatan lagi untuk bisa hidup berdampingan. 저희 평화마을은 만평의 부지 Lim 위에 transit dari mobil pribadinya ke mobil box barang. Lim Bun tetap diperiksa KTP oleh satpam depan komplek, meskipun satpam tahu bahwa Lim pianis terkenal. Setelah beberapa menit Lim pun sampai depan rumah yang akan ia tinggali. Beberapa perabot ia masukkan ke kamar dan ruang lain. Tapi yang jadi perhatian pentingnya di bawah supir dan asistennya. Ia berlari keluar karena piano kesayangannya diturunkan dengan tidak hati-hati oleh mereka. 그렇게 막 내리면 어떡해요? Supir dan asistennya pun meninggalkan Lim tanpa membantu memasukkan pianonya ke dalam. Sambil memeriksa pianonya, ia pun memainkan beberapa instrumen lagu favoritnya. Warga sekitar sangat menikmati alunan piano yang dimainkan Lim. Sampai-sampai salah seorang warga menghampirinya dan mengajak kenalan. Lim bukan laki-laki yang gampang untuk bisa diajak kenalan, karena Lim termasuk orang yang angkuh dan dingin terhadap wanita, apalagi yang baru ia temui. 놀러오는 건 되죠? Scene berganti pada Putri Jenderal Korea Utara yang sedang terjebak di tengah perjalanan menuju Peace Village. Bus yang ia tumpangi mogok tak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Walaupun harus memakan waktu beberapa jam, karena hari sudah mulai gelap. Di sudut lain Pak RT dan Pak RW sedang menunggu kedatangannya. Mereka cemas, karena seharusnya Putri Jenderal sudah tiba dari tadi sore. Putri Jenderal ini, ia datang dari Korea Utara bersama pengawalnya. Saat tiba di rumah tujuan, siapa sangka rumah yang harusnya ia tinggali sendiri ternyata sudah diisi oleh Lim. Dan kejadian tak terduga pun tak bisa dihindari. Akhirnya Lim dibawa ke kantor RW untuk disidang. Pak RT dan Pak RW mencoba mendengarkan kronologis yang terjadi. Lalu, setelah mereka periksa data Lim dan Lim usut punya usut. Saat di kantor disadata mereka salah input. Yang harusnya lajang menjadi suami istri alhasil mereka ditempatkan di satu rumah yang sama. Lim masih tidak terima beban perlakuan Lim yang bikin hidungnya berdarah. Pak RT dan Pak RW pun kebingungan dengan kesalahan data yang tim mereka perbuat. Ibarat memakan buah si malakama. Jujur salah bohong malah tambah salah. Mereka berunding sejenak di luar kantor desa. Karena jika salah memutuskan nasib mereka jadi taruhannya. Akhirnya Pak RW menyarankan pada mereka berdua untuk tetap tinggal serumah. 뭐라고요? Tetapi hal ini harus tetap dirahasiakan. Terlebih pada Pak Jenderal Korea Utara. Putri Jenderal militer yang bernama Hana ini sempat menolak, tapi setelah pikir panjang akhirnya ia mau sepakat dengan tinggal serumah. 인민을 대표해서 가는 기야. 걱정 마시라요. 아버지, 잘 다녀오라. 그 한마디 해주시면 안 됩니까? Scene berganti pada Hanor yang tak rela kamar utamanya diisi oleh Lim. Dengan gerak cepat ia pun memindahkan barang-barang Lim ke ruangan lain. Dan Lim pun tadinya berniat untuk mengembalikan barang-barangnya ke semula. Ia pun melihat kotak hitam terus terbayang. Hal aneh. Tetapi Lim tidak bisa berbuat banyak.
Ternyata Hana lebih berani dan banyak akalnya ketimbang dia. Akhirnya dia harus rela tidur di kamar tanpa tempat tidur di lantai. Keesokan harinya pengawal Goyeon mengkhawatirkan Hana semalam. Ia berfirasat buruk pada Lim yang tinggal serumah dengan Hana. Ia pun berinisiatif mau melaporkan kejadian kesalahan data ini pada ayah Hana. Belum sempat Hana menjawab, tiba-tiba dari belakang warga sekitar sedang membuat konten. Entah konten apa yang ia buat sampai sekarang belum diketahui. Yang jelas ia bertegur sapa dengan pengawal Goyeon. Sedangkan Hana pergi tanpa menanggapi dan meninggalkan mereka berdua. Sesampai di rumah Hana bersiap-siap untuk pergi. Di ruang tamu Lim mengeluh bahwa semalam ia tidak bisa tidur karena tidur di lantai. Yang mengejutkan jawaban Hana membuat Lim malu dan kesal. 남자가 허리가 그리 부실해서 어디 수가. Tak lama para petugas desa datang menemui Lim untuk membantu memasukkan pianonya yang kemarin belum sempat ia rapikan. Lim terus mencari posisi yang pas untuk dia bermain piano. Tak lama suara Pak RW terdengar melalui pengeras suara. Memberi pengumuman nanti malam akan diadakan perayaan sambutan warga baru Peace Village dengan pertunjukan piano yang dibawakan oleh Lim dan biola yang dibawakan oleh Hana. Mendengar hal itu, mereka berdua tak terima langsung mendatangi kantor desa. Perbuatan Pak RW memang luar biasa tanpa meminta izin pada mereka berdua. Ia langsung membuat pengumuman begitu saja. Akibatnya ia kena marah mereka berdua. 항상 이런 식으로 처리합니까? 맞아요. RW Desa Perdamaian memang luar biasa penuh dengan drama. Ia mampu mengelabui Lim dan Hana agar mau tampil di perayaan nanti malam. Ia mengarang cerita seolah-olah ibunya memimpikan kebersamaan bersama keluarga dengan makan bersama. Tetapi tidak bisa ia penuhi karena ibunya yang berada di desa terpensiun sedangkan dia di sini. Mendengar cerita Pak RW semua terharu dan masuk perangkap Pak RW. Mungkin maksud Pak RW berbohong untuk kebaikan sesekali dibolehkan. Akhirnya Hana dan Lim mau mengisi acara nanti malam. Scene berganti pada Pak RT dan jajarannya menata meja dan alat pembakaran buat acara nanti malam. Karena hari sudah sore namun para tetangga belum ada yang muncul. Pak RT dan Pak RW membakar daging duluan agar aromanya bisa mengundang warga untuk cepat datang ke lokasi. Yang datang pertama kali ke jamuan Nona YouTuber sambil merekam dengan kameranya. Ia pun berkeliling merekam semuanya. Lalu disusul oleh Nam Goyong pengawal dari Korea Utara. Tak lama Hana muncul membawa salad di tangannya. Hari sudah mulai gelap, warga pun sudah memenuhi meja jamuan. Acara perkenalan satu persatu agar lebih akrab. Nama dan pekerjaan pun mereka sebutkan masing-masing. Perayaan terlihat meriah namun Lim belum nampak di tengah jamuan. Dia masih berada di dalam rumah. Kemudian disusul oleh Pak RW agar segera tampil. Karena acara tidak akan sempurna jika Lim dan Hana belum tampil. Lim sempat menolak karena situasi di depan terlalu ramai untuk memainkan piano dan biola. Pak RW segera mengkondisikan situasi lalu Lim segera keluar dari rumah. Lim bertegur sapa dengan Hana di luar meski mereka belum terlalu dekat. Dari perkataan Lim sedikit meremehkan Hana tentang permainan biolanya. Lalu mereka segera tampil dengan penuh percaya diri. Suasana pesta jadi lebih seru dan hangat saat alunan biola dan piano dimainkan. Setelah pertunjukan, Lim memegang tangan Hana meskipun agak canggung. Selang beberapa menit bunyi alarm perang terdengar. Warga pun terkejut apa yang telah terjadi. Mereka sangat khawatir dengan keadaan seperti ini karena negara mereka baru saja berdamai. Setelah 70 tahun lamanya berselisih. Lalu Pak RT dapat kabar bahwa bunyi alarm timbun karena ada seekor rusa yang melewati wilayah perbatasan mereka. Makanya alarm tanda bahaya Korea Utara berbunyi. Mendengar hal itu semua tampak lega dan mereka kembali ke rumahnya masing-masing sambil menunggu listrik menyala. Sedangkan Lim ia ketakutan saat alarm berbunyi, ia bersembunyi di balik meja piano. Setelah keluar warga sudah pergi meninggalkannya. Lalu ia pun masuk ke rumah dengan keadaan mati listrik. Ia melihat Hana sedang duduk di meja sambil membersihkan biolanya. Berharap lebih akrab ia mencoba menanyakan sesuatu pada Hana. Tetapi Hana masih saja jutek dengan jawabannya. 그런 사적인 얘기할 만큼 친분. Lim terus menanyai Hana dengan sok akrab namun
Melihat tempat lilin yang Hana gunakan ternyata itu piring kecil kesayangan yang Lim beli saat acara lelang di Inggris. Karena kaget api lilin pun terjatuh mengenai tangan Lim. Lalu dengan tanpa sadar Hana meraih tangan Lim dan menariknya ke arah keran air. Sambil merawat tangannya oleh Hana, Lim terus memandangi wajah Hana yang ternyata jika dilihat dari dekat Hana begitu cantik. Jantungnya berdegup kencang seakan mau meledak. Tiba-tiba lampu menyala, Lim kaget dan tersadar. Lalu Hana pergi meninggalkan Lim. 피아노 치는 양반이 손 조심해야 돼. Di sudut lain Pak Erti dan Pak Eroy baru selesai membetulkan listrik. Mereka berjalan kembali menuju rumah dinasnya. Keesokan harinya Lim merasakan sakit perut yang dahsyat. Tak tertahankan hasrat ingin buang air besarnya. 멀었어요? Sedangkan di toilet Hana sedang mandi. Ia sadar jika wanita sudah di kamar mandi seakan tidak pernah mau keluar. Ia pun berlari keluar menuju kantor desa untuk numpang ke toilet. Sebelum sampai di kantor desa, Pak Ert sudah melihat Lim sedang menuju ke arahnya dengan muka terlihat marah. Menurut Pak Ert, Lim mau marah dengan memasang wajah seperti itu. Pas sampai di dalam ternyata prasangka Pak Ert salah, Lim hanya ingin numpang ke toilet. Setelah keluar dari toilet, Lim kembali protes tentang kapan ia bisa pindah dari rumah itu supaya tidak serumah dengan Hana. Ia menjelaskan bahwa keadaan seperti tadi tidak mau terulang. Ingin ke kamar mandi saja, harus antri berjam-jam. Melihat respon Pak Eroy, sepertinya tidak ada solusi baik buat Lim. Akhirnya Lim pun pergi meninggalkan kantor desa. Scene berganti saat sesampainya di rumah Lim, mengarahkan posisi piano yang pas pada petugas desa. Namun belum sempat ia selesai bicara, mereka sudah kabur meninggalkan Lim. Mereka tahu jika urusan piano akan memakan waktu lama. Karena Lim selalu berubah-ubah dalam meletakkan posisi pianonya. Lalu Lim hendak mencuci mukanya, namun siapa sangka di dalam kamar mandi begitu kotor. Bekas sabun yang berserakan di kaca dan lantainya pun begitu licin. Dengan karakter Lim yang apik tentang kebersihan dan rapih, ia tidak biasa menggunakan kamar mandi seperti itu. Akhirnya mau tidak mau ia membersihkan kamar mandi dan ruangan lainnya. Scene berganti di rumah orang tua Hana. Nampak ibu tiri Hana sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya. Namun selera makan ayah Hana sedang tidak baik. Menu sarapannya pun hanya dilihat lalu ditutup kembali. Ia malah minum alkohol sambil memandang foto mendiang istrinya yang pertama. Lalu ia teringat bahwa hari ini adalah hari peringatan kematian istrinya, yaitu ibunya Hana. Lalu di sudut lain pun Hana ternyata ditelepon oleh ibu tirinya. Untuk menyempatkan waktunya untuk menelpon ayahnya sekedar menanyai kabar. Jarang sekali ibu tiri yang perhatian seperti itu. Lalu Scene kembali pada Lim, ia menelpon manajernya untuk mengatur kepulangannya ke kota. Namun manajer sudah terlanjur membatalkan jadwal konsernya selama setahun dengan alasan cuti. Manajernya pun mengatakan bahwa di kota pun kau selalu membuat masalah, dan masalah yang kemarin pun baru selesai. Lalu Lim membantah perkataan manajernya. Katanya itu bukan kesalahannya, melainkan kesalahan sistem. Tapi tetap, semua kesalahan mengarah pada Lim. Penyebab semua kekacauan jadwal konser, sehingga ia harus mengambil cuti 1 tahun. Scene berganti ke sudut lain pada Pak Arwi yang mengumumkan acara rapat malam ini pada pukul 7. Kemudian, setelah warga berkumpul, mereka diberi arahan mengenai bagaimana mengelola desa dengan mandiri, yaitu dengan menanam buah-buahan dan sayur-sayuran, dan bagaimana cara mengelola sampah. Mendengar hal itu, Lim merasa tugas ini tidak cocok dengannya. Walaupun salah seorang warga mencoba membujuk, Lim tetap keluar meninggalkan rapat desa. Setelah 30 menit rapat, warga pun pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu Lim dan Hana sudah terlihat ada di meja makan rumah. Tanpa ditawari, Hana langsung meneguk anggur dan pasta yang ada di meja. Lalu Lim memberitahukan cara minum anggur dan makan pasta yang benar pada Hana. Lim memang sudah terbiasa seperti itu karena ia lama tinggal di luar negeri. Sedangkan Hana sudah terbiasa makan dan minum seperti itu. Lalu mereka membuat perjanjian aturan hidup bersama dalam satu rumah. Poin-poinnya pun mereka tulis dan sepakati. Namun, karena Lim minum terlalu banyak, sehingga ia salah menulis bahwa ia yang membersihkan semua sudut rumah.
Dan konyolnya itu disepakati oleh dia sendiri. Lalu scene berganti pada pengawal Nam Gyeoyeon yang sedang jogging pagi di area komplek rumah. Ia berhenti sebentar di depan rumah YouTuber wanita, lalu pergi lagi menuju rumah Hana. Saat tiba di depan rumah Hana, Nam Gyeoyeon mengetung pintu dan memanggil Hana. Namun tak ada yang menjawab padahal hari sudah mau siang. Lalu keadaan di dalam. Kejadian tadi malam Lim menjadi salah tingkah. Ia pun merasa tak percaya. Namun, sejak kejadian itu, ia menjadi sering berbicara sendiri dan membayangkan apa yang telah terjadi antara ia dan Hana. Lain hal dengan Hana. Karena tak sadarkan diri begitu bangun, ia bertingkah dingin dan jutek seperti biasa pada Lim. 내 얼굴에 뭐가 묻었쇼? 아니? 아니? Di sudut lain Pak RW dan staf mencoba mencari cara agar warga mereka mau ikut serta dalam menanam sayuran dan buah-buahan. Tetapi bagaimana caranya agar terkesan mereka secara sukarela bukan paksaan? Jadwal sudah diatur untuk warga yang akan bekerja. Hanya saja mereka kekurangan orang untuk tahap awal penanaman sayuran dan buah. Lim masih saja tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Di pikirannya sedang mencoba mengurutkan kronologis kejadian semalam. Dari mulai duduk di meja makan hingga bangun di ranjang yang sama. Scene berpindah pada nona YouTuber pemula. Dengan kamera teleponnya ia menyapa staf desa dan membuat sapaan singkat dan memberikan semangat pada staf desa. Lalu ia pergi ke puskesmas dan bertemu dengan petugas puskesmas. Tak lupa mereka pun menjadi objek kameranya nona YouTuber. Dan Scene pun berpindah di rumah kaca tempat Hana bekerja. Selain pandai bermain biola, Hana juga ahli di bidang pertanian. Tak sedikit penelitian yang ia lakukan. Merasa bimbang dan ragu saat ingin menghubungi ayahnya. Karena sikap ayahnya yang dingin dan tegar, membuat Hana canggung untuk sekedar bertukar kabar. Scene berpindah ke pria yang tadi pagi bingung akan kejadian yang telah ia lalui. Pantai adalah tempat yang tepat untuk sekedar merenung dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran. Bibir merah Hana selalu saja terbayang oleh Lim. Lim Junhyung memang pria yang istimewa, hampir semua yang ia mau selalu ia dapat dengan mudah. Namun beda cerita kalau urusan asmara. Ia bagai burung pipit yang baru belajar terbang tanpa sang induk. Scene berpindah pada nona YouTuber dan pengawal Nam. Sedang belajar menanam kentang. Tetapi, untuk pengawal Nam hal ini sudah biasa. Ia lakukan saat berumur 10 tahun di Korea Utara. Ia juga mengajarkan pada nona YouTuber cara menanam kentang yang benar. Di sudut lain terlihat ayah Hana sedang minum di ruang tamu. Tak lama pesan masuk melalui handphonenya. Pesan yang terkirim dari putrinya yang sangat sayang pada ayahnya. Ia berpesan, kurangi minuman beralkohol. Dan aku di sini baik-baik saja. Ayah Hana terdiam sesaat setelah membaca pesan dari putrinya. Dan Scene berpindah pada nona YouTuber yang sedang asik melihat-lihat video hasil rekamannya kemarin. Sementara Lim sedang menyapu lantai sambil membayangkan kejadian tempo hari. Saat malam hari Hana terus mandangi foto mendiang ibunya. Ia ingin berkeluh kesah jika ibunya masih ada tentang segala hal yang telah ia lewati atau apapun yang sedang ia hadapi saat ini. Lalu ia mengambil biolanya seolah melepas kesedihan dan kerinduan pada ibunya. Di luar Lim sedang menyiapkan anggur dan memasak pasta untuk makan malam berdua. Namun, saat menawarkan pada Hana makan malam, jawaban singkat keluar dari mulut Hana sambil menutup pintu. 일 없습니다. Lim kembali duduk di meja makan. Dari situ terdengar lantunan biola milik Hana. Seolah jiwa seninya meronta-ronta saat mendengar suara biola. Jari-jarinya pula tanpa sadar ikut mengikuti irama biola. Lalu ia berjalan ke arah meja piano dan memainkannya. Mengikuti irama biola yang Hana mainkan. Perpaduan suara biola dan piano ditambah 2 gelas anggur membuat Lim berhayal tingkat tinggi. Dalam hayalannya ia sedang berdansa dengan Hana dengan penuh cinta. Lamunan itu pudar oleh suara tetangga. 야밤에 누가 시끄럽게 뚱땅거려! Keesokan harinya Lim berada di dekat jendela rumah sambil menikmati kopi racikan buatannya. Seperti biasa Hana pergi berangkat kerja tanpa menyapa Lim. Dari dalam jendela Lim memperhatikan kepergian Hana sampai hilang di telan tikungan.
Ia merencanakan sesuatu agar Hana bisa teringat kejadian malam itu. Saat sore hari, Lim melancarkan rencananya menunggu Hana di simpang jalan. Tak lama Hana terlihat dari jauh. Lalu Lim segera menyusulnya. Kali ini Lim memang nekat. Ia meyakinkan ingatan Hana bukan melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatan. Kita tunggu apa reaksi Hana saat Lim bertindak. Kejadian itu direkam nona YouTuber dari arah jendela rumahnya. Lalu pengawal Nam juga tak sengaja melihat mereka berdua setelah kejadian. Ia penasaran apa yang dilakukan Lim, sehingga membuat Hana marah. Saat melihat ke samping pengawal Nam memergoki nona YouTuber merekam kejadian itu. Lalu Hana pergi meninggalkan Lim menuju rumah. Lim menyusul Hana sampai rumah, kemudian ia menjelaskan kembali tentang ingatan Hana. Hana marah lalu masuk kamar. Ia menangis soal kejadian tadi. Ia tak menyangka jika ciuman pertamanya ia lakukan dengan Lim, yang sebelumnya tanpa ada rasa apapun dengan Lim. Pada pagi hari, mereka berpapasan saat di dapur tanpa berkata-kata. Saat Hana hendak berangkat kerja pun Hana tetap diam. Meski ditanya oleh Lim, ia menjawab hanya dengan menganggukkan kepalanya. Scene berpindah pada pengawal Nam, memaksa nona YouTuber untuk menyerahkan teleponnya untuk ia periksa. Nona YouTuber menolak permintaan pengawal Nam dengan melangkah mundur ke belakang. Kakinya tersandung bahu jalan. Tiba-tiba Hana datang dan mereka pun terkejut. Dengan perasaan malu pengawal Nam mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada Hana sambil melangkah pergi. Melihat tingkah pengawal Nam, nampaknya ia menyukai Hana sejak tinggal di Korea Utara. Lalu scene berpindah pada Dr. Gu yang sedang membuat tempat tanaman hias untuk ia letakkan di depan pintu masuk puskesmas. Melihat itu nona perawat mencoba membantu Dr. Gu. Kemudian di sudut lain Pak RW mencoba mencarikan kegiatan untuk Lim. Namun, Lim menolak semua jenis pekerjaan yang Pak RW tawarkan. Dari membersihkan botol bekas hingga merawat lebah. Lim tetap menolak dan berusaha kabur dari Pak RW. Akhirnya Lim bisa lepas dari kejaran Pak RW. Dan ia bertemu pengawal Nam di rumah kaca. Di dalam Hana sedang merawat tanaman. Namun seperti yang dilakukan Lim beberapa hari lalu. Ia melamun membayangkan kejadian kemarin siang. Tak lama Lim dibawa masuk ke dalam menemui Hana. Entah kesan atau dendam Hana memberikan semua pekerjaan yang belum pernah Lim lakukan sebelumnya. Lim tak mampu menolak apa yang diperintahkan Hana, karena ia masih merasa bersalah kepada Hana soal kemarin. Beberapa pekerjaan berat terpaksa Lim lakukan, karena semua pekerjaan itu selalu diawasi oleh Hana yang berada terus di sampingnya. Hingga matahari terbenam mereka baru selesai dari pekerjaannya dan pulang menuju rumah. Di perjalanan pulang Lim tertidur pulas karena terlalu kecapean. Dan film pun berakhir. Buat kalian yang masih penasaran cerita selanjutnya, nantikan episode berikutnya di Kenapa Bisa Oppa. Sepulang dari tugas di perkebunan, Lim langsung tertidur di sofa. Sementara, Hana sedang memasak mie instan di dapur. Mie yang ia buat kali ini berbeda dengan yang biasanya orang buat. Ia sedikit menambahkan rempah-rempah dan tak lupa telur pun ia masukkan ke dalam panci. Suasana hati Hana mungkin sedang baik. Ia tidak biasanya menawarkan sesuatu pada Lim. Tetapi kali ini ia menawarkan mie instan untuk dimakan bersama. 라면 드실 겁니까? Lim sempat menolak tawaran Hana.
Akan tetapi aroma mie yang dibuat Hana cukup menggoda. Sayang jika ia lewatkan begitu saja. Tak butuh waktu lama Lim sudah ada di hadapan Hana. Dengan wajah siap menyantap makanan yang ada di depannya. Lalu dengan sekejap mie instan yang Hana buat langsung berpindah tempat ke perut Lim. Hana pun sampai terkejut melihat cara makan Lim. Lalu Shin berpindah pada jenderal militer Korea Selatan yang tak lain adalah ayah Hana. Terlihat sedang menelpon Nam Jo-young dan menanyakan kabar situasi di desa. Dan tak lupa ia pun menanyakan kabar putrinya. Setelah mendapat kabar baik ia pun menutup teleponnya. Lalu di scene lain, terlihat Pak RW dan anggota sedang membantu warganya. Tak hanya itu ia pun menyarankan pada warga yang sedang hamil untuk memeriksakan kandungannya secara berkala. Dan jangan khawatir masalah biaya, karena semua fasilitas yang ada di desa perdamaian adalah gratis. Bukti dari kepedulian dan rencana yang matang dari kedua negara untuk membangun desa yang mandiri dan sejahtera. Lalu Shin berganti pada Nam Gyo-yeon yang menjemput Hana untuk lari pagi seperti biasa. Sedangkan di dalam Lim masih dalam keadaan tertidur saat Hana pergi keluar. Ia terbangun dalam keadaan sakit di seluruh badannya akibat dari beberapa pekerjaan yang ia lakukan kemarin. Di tengah perjalanan Nam Jo-yeon menghentikan kakinya dan diikuti oleh Hana. Seolah ingin memastikan ada apa di antara Hana dan Lim. Tingkah laku mereka berdua membuat Nam Jo-yeon menjadi makin penasaran. Ia memastikan dengan bertanya langsung pada Hana. Hana merasa risih dengan pertanyaan dari Nam Jo-yeon. Lalu ia melanjutkan olahraga paginya dengan berlari. Namun, kali ini ia berlari lebih cepat dengan maksud menghindari Nam Jo-yeon bertanya lebih jauh tentangnya. Lim terbangun dengan kesakitan di seluruh badan, terutama pada punggung. Lalu ia mengambil koyo untuk ia tempelkan di punggungnya. Namun, ia kesulitan saat hendak menempelkannya. Tak lama Hana datang. Melihat Lim, ia menawarkan bantuan pada Lim. Setelah itu Hana hendak pergi berangkat bekerja. Melihat Lim nampak kurang begitu sehat. Ia memeriksa suhu tubuh Lim dengan tangannya. Lim demam tinggi lalu. Hana segera mengompres Lim dengan handuk. Ia pun membuatkan sarapan dan menyiapkan obat untuk Lim. Dari situ perasaan Hana mulai tumbuh sedikit demi sedikit pada Lim. Dan ia mulai peduli terhadap Lim. Hingga saat di samping Lim yang sedang tertidur, Hana hampir tidak bisa menahan diri. Lalu Shin berpindah pada Dr. Gu yang sedang merawat tanaman obat di depan puskesmas dan ditemani oleh perawat kantin. Ia memberi sedikit pengetahuan pada perawat mengenai tanaman yang berkhasiat untuk kesehatan. Dari respon nona perawat, nampaknya ia menyukai Dr. Gu. Karena saat mengobrol dengan Dr. Gu, nona perawat seolah menyisir wajah Dr. Gu setiap incinya. Lalu mereka berdua tak lama didatangi pasien pertama di hari itu, yang akan memeriksa kandungannya kembali. Nona perawat membantu Dr. Gu memberikan obat dan vitamin pada pasien. Shin kembali ke Hana yang sedang mengompres kepala Lim dengan handuk basah. Lagi-lagi Hana hampir tak kuasa menahan hasrat ketertarikannya pada Lim. Terlebih saat memandang bibir Lim dari dekat. Seolah antara ia dan Lim adalah kutub magnet yang berlawanan. Lalu ia tersadarkan dengan bunyi telepon yang berdering. Saat berangkat meninggalkan Lim, tak lupa ia menulis pesan singkat di meja makan, yang bertuliskan. Lalu Hana berangkat bersama Nam Jo-yeon menuju kantor penelitian. Saat menunggu Hana, Nam Jo-yeon berpapasan dengan warga desa. Ia ditawari sarapan bersama dengan mereka. Kemudian Lin bangun dari tidurnya, berjalan menuju meja makan. Ia sempat tak percaya dengan apa yang ia terima dari perlakuan Hana akhir-akhir ini. Ia mau merawat Lim dan mau membuatkan sarapan untuknya. Lamunan itu ia lakukan sambil memakan bubur buatan Hana. Sehabis sarapan, ia menyempatkan diri untuk mencuci piring bekas sarapannya. Kemudian di sudut kantor penelitian, nampak Hana dan Nam Jo-yeon masih saja beradu argumen. Keusilan Nam Jo-yeon tak berhenti sampai di situ. Apapun yang Hana lakukan selalu saja dikait-kaitkan dengan tuan piano. Hal itu membuat Hana kesal. Di sore hari saat semuanya beranjak pulang, Hana tetap berada di kantor karena ada tugas yang belum ia selesaikan.
Lim nampaknya sudah sehat kembali berkat perawatan dari Hana tadi pagi. Ia keluar rumah untuk sekedar mencari udara segar di sore hari menjelang malam. Ia bertemu Papar di sekitar komplek desa. Banyak hal yang mereka bicarakan terutama tentang nasihat kepada Lim. Pak RW mencoba memberi saran kepada Lim mengenai pentingnya berbaur dengan masyarakat. Lupakan Lim yang di kota. Hiduplah sebagai Lim yang di desa. Lim yang di desa harus lebih bahagia dibanding Lim yang di kota. Mendengar nasihat itu, Lim sedikit lebih terbuka mengenai kehidupannya yang sekarang. Meskipun tinggal di desa ini hanya sementara. Obrolan mereka terhenti saat Pak RW menerima panggilan telepon dari putrinya. Lalu Lim melanjutkan langkahnya menuju kantor di mana Hana bekerja. Di perjalanan banyak yang ingin ia katakan pada Hana. Namun saat bertemu seolah mulutnya terkunci. Ia gugup untuk mengatakan sesuatu. Yang ia bisa katakan hanya ucapan terima kasih telah hadir di kehidupanku. Lalu ia beranjak pergi keluar. Hana tertegun seolah terhipnotis dengan kata-kata Lim barusan. Saat di perjalanan Lim terus membayangkan Hana. Tak lama mobil Hana pun lewat. Dan berhenti sedikit melewati tempat Lim berdiri. Dengan penuh percaya diri. Lim mau masuk ke mobil Hana. Ternyata Hana bukan mau menawari Lim tumpangan. Melainkan meminta bantuan untuk mendorong mobilnya karena kehabisan daya baterai. Dengan susah payah, akhirnya mereka sampai di tempat pengisian daya mobil. Lalu saat mau melanjutkan perjalanan, mereka sempat saling diam-diaman di dalam mobil tanpa berkata-kata. Lalu Lim keluar mobil diikuti oleh Hana. Lim menunjuk ke arah atas. Banyak bintang berjatuhan saat itu. Saat mengobrol mereka saling berpandang-pandangan. Hal itu ternyata dilihat Pak Arti dan Pak Arwi. Dari kejauhan, mereka mengira Lim dan Hana akan memadu kasih di tengah jalan karena yang mereka lihat bibir Hana terus mendekati wajah Lim. Karena takut ketahuan mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Padahal yang terjadi ada Lim dan Hana tidak seperti yang mereka bayangkan. 좀 더 세게 불어봐.